Gue tunjukin, tugas sudah jadi dan siap posting. Kemerdekaan Timor Timur atau yang kini dikenal sebagai Timor Leste adalah proses bersejarah yang mengarah pada pembebasan wilayah ini dari penjajahan dan pendudukan oleh negara lain, khususnya Indonesia. Proses ini melibatkan perjuangan rakyat Timor Timur untuk memperoleh hak menentukan nasibnya sendiri. Yang tercapai pada 20 Mei 2002, Timor Leste sebagai negara yang merdeka. Hal-hal yang melatar belakangi kemerdekaan Timor Timur. Yang pertama, ada kolonialisasi oleh Portugal. Timor Timur merupakan bagian dari wilayah Portugal sejak abad ke-16. Selama lebih dari 400 tahun, Timor Timur menjadi koloni yang kurang mendapat perhatian dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial, meskipun ada beberapa upaya untuk memperkenalkan pendidikan dan infrastruktur dasar. Yang kedua, ada proklamasi kemerdekaan pada 1975. Setelah revolusi di Portugal pada 1974 yang menggulingkan rezim diktator Estado Novo, Timor Timur diberikan kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada 28 November 1975, Fretilin atau Front Revolucionario do Timor-Leste Independent adalah sebuah kelompok yang mendukung kemerdekaan dan memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, beberapa hari setelahnya, pada 7 Desember 1975, Indonesia menginvasi Timor Timur dengan alasan untuk mencegah berkembangnya komunisme dan menjaga stabilitas regional. Yang ketiga, ada pendudukan Indonesia. Indonesia menganggap Timor Timur adalah bagian dari wilayahnya, meskipun dunia internasional tidak mengakui aneksasi ini. Pendudukan Indonesia selama lebih dari 2 dekade ditandai dengan kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penindasan terhadap gerakan kemerdekaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti Fretilin dan CNRT. Jalannya peristiwa kemerdekaan Timor Timur. Seperti yang kita ketahui, meraih suatu kemerdekaan tidaklah mudah, sama halnya yang dirasakan oleh rakyat Timor Timur. Mereka harus menghadapi seperti adanya invasi dan pendudukan Indonesia yang terjadi pada 7 Desember 1975 sampai 1999. Indonesia melakukan invasi besar-besaran ke Timor Timur. Pendudukan ini terjadi selama hampir 24 tahun dan menyebabkan banyak kekerasan seperti pembantaian, penyiksaan, bahkan pemaksaan terhadap warga sipil. Konflik ini menelan banyak korban jiwa, baik dari pihak rakyat Timor Timur maupun Indonesia. Selanjutnya, adanya gerakan perlawanan. Selama pendudukan, rakyat Timor Timur ini terus melakukan sebuah perlawanan, dan salah satu tokoh terkenal dalam perlawanan ini adalah Sanana Gusmao, yang memimpin Fretilin dan menjadi simbol perjuangan kemerdekaan. Gerakan perlawanan ini mendapatkan dukungan internasional, meskipun Indonesia terus mempertahankan kontrol atas wilayah tersebut. Lalu, adanya referendum 1999. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru di Indonesia pada tahun 1998 dan munculnya pemerintahan reformasi di bawah Presiden B.J. Habibie, Indonesia menawarkan opsi referendum untuk menentukan status politik Timor Timur. Pada 30 Agustus 1999 pun dilakukan referendum di Timor Timur di bawah pengawasan internasional yang memutuskan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka. Namun, setelah hasil referendum diumumkan, terjadi kericuhan yang dipicu oleh kelompok pro-Indonesia yang menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa. Setelah pasca referendum, adanya intervensi internasional dan administrasi PBB. PBB mengirimkan pasukan perdamaian internasional untuk menjaga keamanan dan mendukung proses rekonstruksi. PBB membentuk UNTAID atau Unit Nation Transitional Administration in East Timor untuk mengelola transisi menuju kemerdekaan. Proses ini berjalan selama 2 tahun di mana PBB membantu membangun infrastruktur, pemerintahan, dan sumber hukum. Kemudian pada akhirnya Timor Leste meraih penuh kemerdekaan pada 20 Mei 2002 setelah lebih dari 2 tahun berada di bawah pengawasan administrasi PBB. Dan Sanana Gusmao terpilih menjadi presiden pertama merdeka di Timor Leste.
Timor Timur pada tahun 2002 ini menimbulkan dampak diantaranya bagi Indonesia, bagi Timor Timur maupun bagi regional. Untuk Indonesia sendiri, Indonesia harus kehilangan wilayah dan penduduk potensial, serta harus menghadapi pengungsi dan korban jiwa. Indonesia juga harus mengatasi ancaman disintegrasi bangsa dari daerah-daerah yang menuntut kemerdekaan, kestabilan politik. Bagi Timor Timur harus membangun infrastruktur, pemerintahan, hukum, dan ekonomi yang hampir hancur akibat konflik. Timor Timur juga harus mengatasi kemiskinan, pengangguran, ketergantungan, dan ketidakstabilan politik dan sosial. Bagi regional, konflik Timor Timur ini mempengaruhi hubungan regional di Asia Tenggara dan menyebabkan perubahan dalam dinamika kekuasaan di wilayah tersebut. Sini, dan ada juga cuplikan yang menampilkan kemerdekaan Timor Timur. Solusi untuk kemerdekaan Timor Timur diwujudkan melalui yang pertama ada dialog segitiga. Dialog segitiga antara Indonesia, Portugal, dan Sekjen PBB yang dilakukan pada tahun 1992 sampai 1999. Yang kedua, referendum PBB menyelenggarakan pemungutan suara pada 30 Agustus 1999. Sekitar 99% penduduk yang ikut serta dalam pemungutan suara tersebut, dan hasil akhir dari pemungutan suara tersebut 78,5% penduduk memilih untuk merdeka. Lalu diadakan pula keputusan MPR. Keputusan MPR dilakukan pada 19 Oktober 1999. Sidang umum MPR menyetujui hasil referendum Timor Timur. Yang terakhir, diwujudkan melalui pembentukan pasukan multinasional. PBB mengizinkan pembentukan pasukan multinasional di bawah pimpinan Australia yang bernama Interfaith atau International Force for East Timor.